Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan serta dilimpahi berkat oleh Tuhan Yesus. Sungguh suatu anugerah bahwa kita boleh kembali berjumpa dalam sarapan rohani di KPB Galang Ninghyang Aben Base pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita diberikan satu hari baru, satu kesempatan baru untuk menikmati kasih setia Tuhan dan menjalani hidup dalam penyertaan-Nya. Saya percaya kita semua sudah bersiap dengan sukacita untuk memulai pekerjaan kita dan tanggung jawab kita pada hari ini. Namun sebelum kita melangkah, alangkah baiknya dan indahnya apabila kita terlebih dahulu mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman-Nya, iman kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, dan arah hidup kita dibenarkan. Kiranya melalui perenungan singkat ini kita semakin diteguhkan untuk hidup sebagai saksi Kristus, memancarkan terang kemuliaan-Nya, serta menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, hati yang bersukacita dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sucikan hati kami dari setiap keinginan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas anugerah pengampunan dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Ajarilah kami untuk hidup lebih benar, lebih bijaksana, dan lebih setia kepada-Mu setiap hari. Pada saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, menerangi kami sehingga setiap ayat yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan, bukan pikiran atau kemauan manusia, tapi apa yang berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan, menerima, dan menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesuai dengan panduan dari Puji dan Janji. Yang pertama dari Bilangan 11 ayat 29 yang berbunyi demikian. Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hinggap kepada mereka. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Demikian dua bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dilengkapi dan diutus. Dalam perjalanan hidup kita semua pernah merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, konflik batin, bahkan pergumulan iman sering membuat kita merasa seperti sedang berjalan di gurun yang panjang dan sangat melelahkan. Namun, kelelahan bukanlah tanda lemahnya iman. Justru,
Itulah momen ketika hati kita paling terbuka untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang sejati. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Roh Kudus menjadi nyata dan memampukan kita melangkah kembali. Seperti pengalaman Musa ketika memimpin bangsa Israel di padang gurun. Bilangan 11 ayat 29. Ia menyampaikan kerinduan agar seluruh umat Tuhan dipenuhi oleh Roh-Nya dan ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Kerinduan ini kemudian digenapi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika Yesus menyatakan bahwa murid-murid akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka akan diutus menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang sama kini juga bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Artinya, bukan hanya nabi, rasul, atau para pelayan khusus yang Tuhan lengkapi, tetapi setiap umatnya. Kita tidak hanya dipanggil untuk berdiam diri, melainkan diperlengkapi untuk diutus menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya bukan tentang menaati, bukan tentang menanti pertolongan Tuhan, tetapi juga tentang kesediaan untuk dipakai Tuhan. Setiap dari kita telah diberi karunia yang berbeda-beda untuk menjadi saksi Kristus melalui hal-hal sederhana maupun yang besar. Misalnya, hidup jujur meskipun ada tawaran untuk berkompromi. Menjaga perkataan ketika situasi memancing emosi. Ini yang sulit. Memberi waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang berduka. Memberi bantuan meski kecil kepada mereka yang membutuhkan. Tetap setia, bekerja dengan integritas walau tidak ada yang melihat. Disinilah kuasa Roh Kudus bekerja melalui kita. Tuhan telah menaruh Roh-Nya di dalam hati kita supaya kita dapat menjadi terang dan membawa pengharapan di tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas terang-Mu yang menerangi langkah kami, atas perlengkapan Roh Kudus yang Engkau curahkan, dan atas kuasa-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya sepanjang hari ini, hati kami tetap peka pada suara-Mu, berjalan di dalam kasih-Mu, dan menjadi terang bagi setiap orang yang kami jumpai. Hari ini kami menyerahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Utuslah kami sebagai saksi-Mu agar apapun yang kami lakukan, dalam kata, sikap maupun perbuatan, mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Jadikan kami alat damai sejahtera di tengah keluarga, lingkungan, tempat kami tinggal, tempat kerja, dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, tetangga, rekan kerja, mitra usaha, dan sahabat. Berkati setiap relasi agar menjadi sarana saling meneguhkan dan membangun. Mereka yang membutuhkan penghiburan, nasihat, dan pertolongan, khususnya para pengungsi, pengangguran, mereka yang sedang tertimpa bencana, terabaikan, atau hidup dalam tekanan, turun tanganlah memberikan pengharapan baru dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit dalam tubuh, jiwa, atau pikiran, baik yang dirawat dalam pemulihan, maupun yang hampir kehilangan harapan, jamahlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu. Mereka yang lemah, difabel, buta, bisu, atau memiliki keterbatasan fisik,
Jadilah kekuatan sukacita dan penolong mereka setiap hari. Para janda, duda, anak yatim, dan mereka yang berduka, hiburkan mereka dengan pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam percobaan, terikat dosa, atau mengalami pergumulan rohani, lepaskan, pulihkan, dan bangkitkan mereka dengan kuasa-Mu. Para tahanan, korban kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan, Engkau Allah yang melihat dan membela. Nyatakan keadilan-Mu, buka jalan bagi pemulihan dan perlindungan. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu. Perbarui relasi suami istri, orang tua anak, serta kakak adik supaya hidup dalam kasih, saling menghargai dan saling menolong. Kami berdoa bagi anak kami yang belajar, bekerja, atau menempuh pendidikan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah usaha, perjuangan, dan masa depan mereka. Karuniakan hikmat, kesehatan, karakter yang takut akan Tuhan, dan jauhkan mereka dari pergaulan yang jahat. Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Ajari kami bersyukur dalam segala hal, kuat dalam pencobaan, rendah hati dalam keberhasilan, dan setia dalam setiap perkara, baik besar maupun kecil. Lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan utuslah kami menjadi saksi-Mu yang membawa terang, damai, dan pengharapan di tengah dunia. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, demikian sarapan rohani kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.